Shalom kawan-kawan pemuda Jemaat Batu Karang Kupang, semoga semuanya ada dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, sekalipun berada di tempat yang jauh, tetapi kita dapat bertemu dan bersekutu bersama melalui ruang virtual ini. Saat ini saya sedang menjalani masa vikariat di Jemaat Wilayah Puna dengan 3 mata jemaat. Kalau kawan-kawan dari arah Kupang bisa melewati jalan Trans Timur, lokasi gereja induk berada di sebelah kanan jalan, sekitar 30 menit sebelum memasuki kota Keva. Apresiasi yang sangat besar saya berikan kepada kawan-kawan pemuda, juga pengurus yang telah mengkondisikan ibadah virtual semacam ini terjadi dan menjangkau kawan-kawan muda. Sebelum kita merenungkan tentang karya penyelamatan Yesus Kristus bagi dunia ini, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, membawa syukur atas kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Bukanlah sebuah kebetulan kami berjumpa secara virtual untuk memuji memuliakan nama-Mu, serta merenungkan arti penyelamatan-Mu bagi dunia ini. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus berkuasa atas kehidupan kami, agar kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu. Terlebih lagi, kami termotivasi untuk mengambil bagian dalam mengerjakan karya penyelamatan-Mu bagi seisi dunia ini, teristimewa dalam menghadapi COVID-19 dan penderitaan-penderitaan dunia yang terjadi di sekitar kami. Tuntunlah kami, ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami dengan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami memohon penyertaan. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan untuk ibadah pergumulan pemuda minggu ini adalah karya penyelamatan Yesus Kristus. Saya akan menggunakan metode tematik dalam refleksi kita saat ini, sehingga kita tidak hanya akan fokus pada satu ayat, tetapi kita akan melihat berbagai ayat Alkitab yang sesuai dengan tema renungan kita. Pertama-tama saya mengajak kita untuk melihat ayat-ayat yang memproklamasikan, menyatakan secara tegas bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh juru selamat dunia ini. Mari kita lihat. Lukas 2 ayat 11 merupakan suatu pernyataan ilahi bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Ini disampaikan oleh seorang malaikat kepada para gembala di malam Tuhan Yesus dilahirkan. Selanjutnya, Tuhan Yesus sendiri pun pernah bersaksi tentang dirinya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang menuntun orang percaya kepada Sang Bapa. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus sendiri menyatakan kepada dunia bahwa Dialah Sang Juru Selamat. Kesaksian yang lain datang dari para penulis kitab Injil. Misalnya dari Injil Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan bahwa Yesus diutus ke dalam dunia agar setiap orang yang percaya kepada Allah tidak binasa, melainkan ada kesempatan bagi kita orang berdosa untuk diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Kesaksian tentang Yesus sebagai juru selamat dunia juga datang dari para rasul. Salah satunya adalah dari penulis surat pertama Yohanes, yaitu di pertama Yohanes 4 ayat 16. Tercatat bahwa ada kesaksian bahwa para rasul sendiri telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya
menjadi juru selamat dunia. Memang para rasul sendiri berarti bahwa mereka adalah saksi mata tentang penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan mereka juga adalah pemberita-pemberita Injil ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Berita tentang Yesus sebagai juru selamat terus dikumandangkan dari generasi ke generasi. Bagi orang Kristen yang hidup di abad pertama, mereka mempunyai cara unik untuk mengekspresikan iman mereka, yaitu mereka menggunakan simbol berbentuk ikan. Dalam bahasa Yunani, ikan adalah iktus. Kata iktus ini merupakan sebuah akronim yang mewakili arti yang mengungkapkan iman Kristen kepada Tuhan Yesus. Huruf iota yang paling pertama berarti Yesus. Huruf Q mewakili kata Kristus. Huruf theta untuk kata Theos yang berarti Allah. Huruf upsilon yang berbentuk Y merupakan singkatan dari kata huios atau anak. Dan huruf sigma yang paling terakhir berarti soter atau juru selamat. Jadi, kata iktus sendiri mewakili suatu arti bahwa Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat. Bayangkan berita ini terus disampaikan sampai dengan hari ini. Karena itu, bagi kita, orang-orang Kristen pada masa kini, khususnya bagi kita, anggota-anggota Gemit, kita juga mengekspresikan iman percaya kita bahwa Yesus adalah juru selamat. Di dalam masa raya Minggu Sengsara ini, kain mimbar dan juga stola yang dipakai di sepanjang ibadah menggunakan simbol ikan. Simbol iktus yang tadi telah dibahas sangat penting bagi orang Kristen di abad pertama Masehi karena pada waktu itu mereka menghadapi penganiayaan yang hebat oleh Kekaisaran Romawi. Mereka bisa dipukuli, dicambuk, digantung, dilemparkan kepada singa yang kelaparan, disalibkan, bahkan dibunuh secara sadis. Namun ini tidak melunturkan iman mereka kepada Yesus. Karena itu mereka menggunakan simbol ikan tadi dalam komunitas Kristen. Sebagai contoh, bila ada seorang Kristen yang bertemu dengan orang lainnya yang diperkirakan adalah orang Kristen, namun dia belum bisa memastikan bahwa ini benar-benar orang Kristen, maka orang yang pertama akan menggambar setengah bagian dari ikan. Orang kedua diharapkan bisa melengkapi gambar tersebut menjadi bentuk ikan yang dikenal oleh komunitas Kristen. Apabila bentuknya sesuai dan ditambahkan dengan kata iktus tadi, maka mereka dapat percaya bahwa ini benar-benar orang Kristen, ia juga percaya kepada Kristus. Tetapi kalau orang yang kedua tidak dapat menggambar seperti yang diharapkan, maka dapat diperkirakan bahwa dia bukan anggota Kristen. Dan simbol ikan ini sendiri cukup aman untuk digunakan oleh orang Kristen pada waktu itu, karena sebenarnya komunitas lain pun yang bukan beragama Kristen juga menggunakan simbol ikan dalam mengekspresikan budaya kepercayaan mereka. Oleh karena itu, para prajurit Romawi tidak akan mudah mencurigai orang yang menggunakan simbol ikan. Tapi tentu bagi orang Kristen yang hidup pada waktu itu, mereka mempunyai cara menggambar khusus dan tanda khusus yang bisa membedakan gambar ikan yang dipakai oleh komunitas Kristen dengan gambar ikan yang dipakai oleh komunitas-komunitas lainnya. Kawan-kawan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak muda yang hidup di zaman now, kita juga mempunyai pergumulan-pergumulan di tengah dunia ini. Kita melihat pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan mengancam banyak jiwa. Ada kemiskinan, kelaparan, pengangguran, bully, penindasan, diskriminasi, dan berbagai penderitaan yang sedang dihadapi oleh manusia, bahkan alam.
saat ini. Ketika menggumuli itu semua, apa yang ingin kita sampaikan kepada dunia melalui kata dan karya kita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi dunia yang sedang menderita. Sebelum kita membahas lebih jauh apa yang akan kita lakukan sebagai anak-anak muda Kristen, mari kita melihat terlebih dahulu tentang pekerjaan Yesus sebagai juru selamat berdasarkan 3 gelar yang disandangnya. 3 gelar ini sudah cukup umum kita kenal di kalangan Kristen, yaitu Yesus sebagai Raja atau penguasa, bahasa yang lebih netral gender, yaitu kata penguasa, Yesus sebagai imam, dan Yesus sebagai nabi. Pertama, Tuhan Yesus sebagai penguasa atau raja. Menurut Mazmur 72, bagian dari Perjanjian Lama yang dikenal baik oleh orang Yahudi yang hidup di zaman Tuhan Yesus, termasuk oleh Tuhan Yesus sendiri, Raja bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi umat Allah, terutama bagi mereka yang tertindas, mereka yang miskin, mereka yang mengalami penolakan, mereka yang diperas, mereka yang dirampas hak-haknya. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan pula bahwa ada harapan bahwa gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Berarti raja juga bertugas untuk menjaga gunung-gunung dan bukit-bukit. Sebab bagi orang Israel, gunung-gunung dan bukit-bukit adalah tempat kediaman mereka, tempat mereka bertani, mereka berkebun, mereka menggembalakan ternak mereka. Ini artinya bahwa raja berperan untuk menjaga dan menjamin kesejahteraan warganya, baik itu dari segi ketersediaan pangan, sandang, kebutuhan-kebutuhan yang pokok bagi manusia, bagi umat Allah, itu adalah tugas raja. Dan terlebih lagi di ayat yang ke-14, bahwa penebusan yang dilakukan oleh seorang raja adalah membawa orang yang tertindas untuk keluar dari penderitaannya. Kesaksian ini ternyata dimaknai dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Kawan-kawan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesaksian Injil Lukas 4 ayat 16-21, Tuhan Yesus mengutip kitab Nabi Yesaya untuk menyatakan bahwa dialah yang menggenapi nubuatan dari Nabi Yesaya, bahwa dia diutus oleh Allah Bapa agar dia dapat menyampaikan kabar baik kepada siapa? Yang terutama adalah kepada orang miskin, kepada orang-orang yang tertawan, orang-orang buta, orang tertindas, orang-orang sakit, orang-orang yang hidup dalam pergumulan berat. Nah, ini adalah salah satu foto kebersamaan kita sebelum saya berpisah dengan kawan-kawan dan mengikuti tes Vikaris. Saya sengaja menampilkan foto ini untuk memberi kesempatan kepada kawan-kawan merenungkan bahwa kita adalah anak-anak raja. Sejak di bangku sekolah minggu, kita sudah diajarkan sebuah lagu bahwa kita adalah anak raja. Dan kita sangat senang, sangat bangga dengan status itu. Kalau begitu, apa yang dapat kita ekspresikan sebagai wujud iman kita bahwa benar kita adalah para pemimpin dalam hal menegakkan keadilan. Di sini saya memberikan beberapa contoh yang dilakukan oleh kawan-kawan muda Jemaat Batu Karang Kupang yang tergabung dalam tim relawan Jemaat Batu Karang Kupang. Di tahun 2020 itu ada kegiatan untuk berbagi diakonia dengan Bapak Mama, saudara-saudari kita yang membutuhkan. Ini adalah contoh kecil dari bagaimana para pemuda memiliki hati yang besar dan kerelaan untuk berbagi dan melayani Tuhan dan sesama.
Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan talenta serta kemampuan dan pengetahuan yang ada di dalam diri kita untuk membantu sesama. Kemudian, kita juga melihat ada bentuk-bentuk pelayanan yang lain kepada kaum difabel, kepada orang-orang yang hidup dari belas kasihan orang lain karena mereka sebatang kara, mereka tidak dapat bekerja karena keterbatasan fisik yang mereka miliki, karena umur yang sudah lanjut. Bagian kedua, Tuhan Yesus sebagai imam. Ini berarti Tuhan Yesus adalah sang pengantara yang mendamaikan kita sebagai orang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus, Sang Pencipta. Sebab dosa telah membuat manusia dan Sang Pencipta terpisah. Tetapi oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, maka kita didamaikan dan mendapat kesempatan untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Kawan-kawan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi orang Israel, imam adalah dia yang bertugas untuk menjalankan ritual peribadatan di mana akan ada korban berupa domba atau kambing yang disembelih, darahnya dicurahkan dan kemudian dibakar sebagai bentuk korban penebusan yang menebus dosa-dosa umat Israel pada waktu itu. Tapi bagi kita percaya bahwa semua bentuk penebusan telah digenapi dalam diri Yesus Kristus, yang bukan mengorbankan hewan, mengorbankan hal-hal yang lain, tetapi dengan rela berkorban, memberi dirinya sendiri. Ini merupakan suatu totalitas dalam menjalankan karya penyelamatannya di dunia ini. Belajar dari hal ini, maka kita sebagai anak-anak muda Kristen juga dipanggil secara total untuk mengorbankan diri kita ada dalam hadirat Tuhan. Mengorbankan waktu, tenaga, ego kita untuk bisa bersekutu bersama Tuhan. Dalam persekutuan ibadah yang merupakan suatu wujud ritual kita, disitulah tempat kita untuk berdamai kembali dengan Tuhan ketika hari-hari hidup kita sudah diisi dengan dosa dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Persekutuan ibadah kita lewat ibadah pemuda, kebaktian, dan ibadah-ibadah lainnya, itu juga tempat bagi kita untuk memperbaiki relasi yang rusak dengan sesama. Kadang-kadang ada orang yang menjauhi ibadah-ibadah karena berpikir bahwa kalau ke sana juga percuma, nanti katong ketemu dengan orang yang katong sonde suka. Apakah artinya harus menghindari ibadah? Tentu tidak. Kita pergi ke ibadah sebagai suatu tanggung jawab iman kepada Tuhan. Dan juga kita pergi ke ibadah karena kita percaya bahwa dalam persekutuan kita, Tuhan pasti akan mengubahkan hati kita agar kita dikuatkan, dimampukan untuk bisa berdamai dengan orang lain, untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan bisa diberi damai sejahtera apabila kita pernah disakiti oleh orang lain. Bagian ketiga, Yesus sebagai Nabi. Dalam Lukas 4 ayat 43, Yesus mengatakan ia diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini merupakan tugas kenabian. Lalu dalam Markus 6 ayat 4, Tuhan Yesus ketika ditolak di Nazaret tempat ia dibesarkan, ia menyadari bahwa ya, memang para nabi biasanya dihormati di tempat lain, kecuali di antara kaum keluarga dan rumah atau di tempat asalnya sendiri. Ini bertanda bahwa Yesus menyadari kehadiran dirinya sebagai nabi. Kemudian, Yesus juga dalam pemberitaan, pengajaran yang dilakukan olehnya, ia menggarisbawahi apa yang sudah pernah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Misalnya Amos pernah mengatakan bahwa Allah membenci
perayaan, peribadatan yang hanya berlangsung secara seremonial. Itu semua tidak berkenan di hadapan Allah, apalagi bila para pelaku ibadah hidup dalam ketidakadilan. Tuhan Yesus juga menasihati hal yang sama. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, yang mengenal hukum-hukum Tuhan seperti para ahli Taurat dan orang Farisi, harusnya mereka menjadi contoh dan teladan dalam melakukan keadilan dan kasih. Namun dalam kenyataannya, mereka tidak melakukan itu semua, dan ini menduka citakan hati Allah. Karena itu, Yesus menegaskan, keadilan, kasih, kesetiaan adalah hal yang penting untuk dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kawan-kawan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai nabi adalah ia juga mengadakan mujizat-mujizat demi menolong mereka yang lapar, yang sakit, yang buta, orang-orang difabel. Yesus hadir untuk mengadakan mujizat bagi mereka. Yesus rela berkorban demi penyembuhan dan pemulihan, baik orang yang ia kenal maupun yang tak dikenal, orang Israel maupun bukan Israel. Yesus hadir untuk menyelamatkan siapa saja. Berdasarkan teladan hidup Tuhan Yesus ini sebagai sang raja atau penguasa, sebagai imam, sebagai nabi, apa yang akan kita lakukan sebagai pemuda-pemudi Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus? Semoga firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada saat ini dapat menjadi berkat dan motivasi bagi kita sekalian untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah yang nyata dalam hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah Raja, Imam, dan Nabi, maka lakukanlah apa yang telah Yesus contohkan bagi kita. Tuhan memberkati kita melalui kesaksian hidup Yesus Kristus. Amin. Sekarang mari kita siapkan diri kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami anak-anak muda, Jemaat Batu Karang Kupang, mendekat ke hadirat-Mu untuk membawa rasa terima kasih kami atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini, Tuhan tidak kehabisan cara untuk mengumpulkan kami dalam suatu persekutuan virtual ini, sehingga kami dapat tetap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, melalui penyembahan dan perenungan yang kami lakukan. Kiranya ibadah yang terjadi pada saat ini, Tuhan memberkatinya dan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Persekutuan Pemuda Jemaat Batu Karang Kupang. Sebagai anak-anak muda, kami hidup dalam pergumulan kami masing-masing. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Dalam kerentanan kami sebagai anak-anak muda, Engkaulah harapan untuk menunjukkan masa depan yang baik bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang padamu memohon agar Tuhan menganugerahi hikmat, pengetahuan, keahlian dalam diri kami untuk mengelola emosi kami, untuk mengelola diri kami, untuk menyiapkan diri kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang ada di depan kami. Segala macam godaan
yang bisa merenggut masa depan kami. Kiranya Engkau singkirkan itu semua, agar kami dapat hidup kudus dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami dapat menjadi pekerja-pekerja karya penyelamatan-Mu bagi dunia ini. Melalui perenungan yang telah kami lakukan, kami diajarkan untuk hidup seturut dengan teladan Yesus Kristus yang memberi dirinya secara sukarela untuk membela hak-hak setiap orang yang menderita. Kami pun ingin menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena itu pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi pekerja-Mu yang setia, yang mau membantu orang yang berkesusahan, orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang berbeban berat. Kami sadari, di antara sesama pemuda pun, kami memiliki beban kami masing-masing. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, Tuhan kuatkanlah setiap anak muda Jemaat Batu Karang Kupang yang saat ini sedang mengalami tantangan yang berat dalam keluarganya, dalam pekerjaan, pendidikan, mengejar masa depan, apapun itu ya Tuhan. Kami bawa anak-anak muda dalam doa kami. Biarlah Tuhan yang memampukan dan memberikan solusi yang terbaik untuk kami lewati. Ajarlah kami juga untuk dapat menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi sesama kami, agar kehadiran kami di tengah-tengah persekutuan pemuda, di dalam gereja, di dalam masyarakat, kami tampil sebagai pembawa damai sejahtera Allah dan menjadi orang-orang yang diberkati, untuk kemudian kami dapat membagi berkat Tuhan dengan sesama yang membutuhkan. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini pun kami berdoa kepadamu, memohon agar Tuhan menganugerahi pengetahuan, kemampuan, persiapan yang baik bagi teman-teman kami yang akan menempuh ujian untuk kelulusan. Berkatilah anak-anak yang duduk di bangku kelas 6 SD, yang sedang menempuh pendidikan di SMP dan juga di SMA. Mereka yang saat ini sedang menggumuli pendidikan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka di setiap waktu-waktu belajar mereka, agar mereka dapat fokus, mereka dapat belajar dengan baik, dan juga mereka dianugerahi oleh kesehatan untuk menempuh ujian dan memperoleh hasil yang memuaskan. Berkatilah keluarga mereka, biarlah dapat menjadi pendukung yang baik bagi anak-anak ini. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk kesatuan hati para pemuda Jemaat Batu Karang Kupang. Kami sadari bahwa sering kali kami jatuh dalam dosa oleh karena keegoisan diri kami. Kami mementingkan keinginan diri kami di atas kepentingan bersama. Kami mengabaikan teman-teman kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bantulah kami untuk berdamai dengan sesama kami. Dan biarlah hidup kami dapat membawa cinta kasih Allah dalam pergaulan yang baik dengan sesama. Tuhan, satukan persekutuan ini. Teman-teman yang belum sempat hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah, belum memberikan waktu mereka, Tuhan kiranya bekerja dalam diri mereka, agar kelak mereka pun tergerak untuk dapat bergandengan tangan bersama-sama dengan pemuda-pemudi yang lain, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa kepadamu, memohon agar Engkau memberkati kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini.
Jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit, hal-hal yang dapat membahayakan kami. Kiranya masa muda kami diisi dengan hal-hal yang baik ya Tuhan, agar kami dapat terhindar dari malapetaka, susah sakit penyakit. Kami dapat bekerja dan belajar dengan baik, hingga memperoleh masa depan yang baik pula ya Tuhan. Kami datang padamu untuk memohon agar kasih setiamu itu juga berlaku dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak muda yang sedang berjuang di barisan terdepan untuk membantu para tenaga medis berjuang melawan pandemi ini. Mereka yang dipercayakan sebagai dokter, perawat, orang-orang yang menjadi relawan untuk penanganan COVID-19. Tuhan hadir bersama mereka, membantu mereka. Biarlah ini dapat menjadi kesaksian iman mereka bagimu Tuhan, dalam karya yang nyata untuk menyelamatkan orang-orang yang sakit dan untuk mencegah lebih banyak orang terpapar penyakit ini. Tuhan berkatilah para ilmuwan, para petugas kesehatan. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan peran mereka dengan baik. Bapa yang Maha Kasih, saat ini pun kami berdoa agar kiranya Tuhan memberkati persiapan panitia ataupun pengurus, siapapun yang dipercayakan untuk menyiapkan ibadah perayaan ulang tahun Pemuda Jemaat Batu Karang Kupang yang ke-14 pada tanggal 9 April nanti. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan anak-anak-Mu ini, agar mereka dapat mengadakan persiapan yang baik. Kebutuhan-kebutuhan yang sedang mereka gumulkan saat ini, kiranya Tuhan buka jalan, agar berkat-berkat Tuhan dapat mengalir dan mengisi ruang-ruang kosong yang masih menjadi pergumulan mereka. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan di Jemaat Batu Karang Kupang, pendeta, koster, majelis jemaat, cafik, pengurus kategorial khususnya untuk pemuda. Tuhan kiranya perlengkapi hamba-hamba-Mu ini dengan hikmat-Mu, agar mereka dapat dengan bertanggung jawab menjalankan tugas dan peran mereka. Ya Bapa yang penuh kasih, inilah doa dan harap kami padamu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dengarlah seru dan doa kami ya Tuhan, sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Raja, Imam, dan Nabi, kami bawa segala pergumulan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin.